Super Semar, surat perintah yang kontroversial, menjadi tokoh penting dalam perjalanan kekuasaan Soeharto. Namun, sedikit yang mengetahui bahwa hingga kini, naskah asli Super Semar masih menjadi misteri. Misteri Super Semar yang mengantarkan Soeharto ke puncak kekuasaan. Arsip Nasional Republik Indonesia menyimpan beberapa versi Super Semar. Hal ini memperumit misteri tersebut, dengan perbedaan isi yang terdapat dalam setiap versinya. Appoint Major General Soeharto. Pertanyaannya sekarang, apakah misteri Super Semar akan terpecahkan atau akan tetap menjadi teka-teki yang menghantui sejarah Indonesia? Kisah ini dimulai dari peristiwa Gerakan 30 September yang berakar dari perubahan politik pada masa pemerintahan Soekarno. Pada saat itu, ideologi komunis cukup diterima oleh masyarakat dan Partai Komunis Indonesia menjadi semakin berkembang. Tak hanya itu, PKI juga memiliki sayap organisasi seperti Garwani dan berbagai jenis organisasi lainnya. Bahkan, dilansir dari The Conversation, terdapat sekitar 3 juta anggota yang bergabung bersama PKI. Namun, persoalan ini dimulai ketika PKI mengusulkan pembentukan Angkatan Kelima yang terdiri dari buruh dan petani untuk mendukung Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Akhirnya, Presiden Soekarno mendukung usulan dari PKI untuk membentuk Angkatan Kelima. Kami, pemimpin besar Revolusi Indonesia, dalam rangka politik konfrontasi terhadap proyek neokolonialis Malaysia yang nyata-nyata merupakan ancaman dan tantangan bagi Revolusi Indonesia. Namun, faktanya, tidak semua pihak mendukung keputusan tersebut. Salah satunya adalah TNI Angkatan Darat yang berpendapat bahwa keberadaan 4 angkatan sudah cukup untuk mengelola militer Indonesia. Mulai dari situlah, hubungan antara PKI dan TNI mulai memburuk. Secara singkat, pada tanggal 30 September terjadi penculikan 6 jenderal yang kemudian ditemukan tewas. Dalang dari peristiwa ini masih menjadi misteri. Salah satu asumsinya adalah keterlibatan Soekarno karena peristiwa tersebut dipimpin oleh Letkol Untung yang merupakan pengawal Presiden Soekarno pada saat itu. Selain itu, ada juga prasangka bahwa PKI terlibat dalam peristiwa tersebut. Asumsi ini timbul karena pada saat itu, hubungan Aidit sebagai pemimpin PKI diketahui memiliki kedekatan dengan Letkol Untung. Bahkan, ada juga yang menduga bahwa Soeharto terlibat dalam peristiwa tersebut karena hubungannya dengan Kolonel Abdul Latif, salah satu pelaku Gerakan 30 September. Hingga saat ini, dalam 30 September masih menjadi misteri. Ketiadaan bukti yang kuat dan berbagai spekulasi yang beredar membuat peristiwa ini semakin kompleks dan sulit untuk dipecahkan. Di sini, TNI menuding PKI sebagai pelaku Gerakan 30 September. Hal ini membuat hubungan antara TNI dan PKI semakin memanas. Kabar mengenai keterlibatan PKI sebagai dalang di balik peristiwa Gerakan 30 September menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat, terutama karena kondisi ekonomi Indonesia yang semakin memburuk. Puncaknya pada Februari 1966, ratusan mahasiswa turun ke jalan Jakarta untuk menyampaikan tuntutan yang dikenal sebagai Tritura. Para mahasiswa menuntut 3 hal utama, yaitu pembubaran PKI, pembaruan kabinet Dwi-Kora, dan penurunan harga kebutuhan pokok. Aksi protes tersebut menjadi salah satu puncak dari ketegangan politik dan ekonomi yang melanda Indonesia pada saat itu. Soekarno melakukan pembaruan kabinet, tetapi yang disingkirkan justru menteri yang non-komunis, sedangkan yang berhaluan kiri tetap dipertahankannya. Hal ini semakin membuat para mahasiswa menjadi geram. Mereka meningkatkan intensitas demonstrasi dan menuntut pembubaran PKI, termasuk pemecatan Wakil Perdana Menteri Subandrio. Subandrio diduga terlibat dalam peristiwa Gerakan 30 September, sehingga menjadi salah satu target tuntutan mahasiswa. Kekacauan terus berlanjut hingga pada 11 Maret 1966. Pada hari yang sama, Soekarno memimpin sidang kabinet di Istana Merdeka. Semua menteri hadir kecuali Soeharto, yang saat itu menjabat sebagai Panglima Angkatan Darat. Ketika pemimpin Resimen Cakrabirawa, Brigjen M. Sabur, tiba-tiba masuk ke ruangan sidang dengan ekspresi panik. Sabur melaporkan bahwa ada pasukan tak dikenal yang tidak mengenakan atribut resmi di Monas. Pasukan tak dikenal yang muncul tersebut merupakan pasukan Komando Strategis Angkatan Darat yang dikerahkan oleh Panglima Kostrad, yaitu Brigjen Kemal Idris. Tujuannya adalah untuk menangkap Subandrio. Ketika Presiden Soekarno mendengar kabar tersebut, dia merasa panik. Dia meminta bantuan kepada Wakil Perdana Menteri kedua, J. Laimina, untuk memimpin sidang. Merasa bahwa situasi di Jakarta semakin memanas, Presiden Soekarno dan Subandrio memutuskan untuk menuju Istana Bogor menggunakan helikopter. Tidak lama setelah Presiden pergi ke Bogor,
3 Brigadir Jenderal mengunjungi rumah Soeharto di Menteng, Jakarta Pusat. 3 Brigjen tersebut meminta izin kepada Letjen Soeharto untuk menemui Soekarno di Bogor. Tujuannya adalah untuk meyakinkan Presiden bahwa TNI Angkatan Darat masih mendukungnya. Soeharto menyetujui permintaan tersebut dan memberikan pesan kepada Presiden Soekarno. Ketika trio Brigjen tiba di Istana Bogor dan Brigjen Basuki Rahmat menjelaskan tujuan mereka kepada Presiden serta menyampaikan pesan dari Letjen Soeharto, Presiden Soekarno menerima pesan tersebut dengan terbuka. Brigjen Amir Mahmud kemudian menyarankan untuk memberikan mandat kepada Soeharto untuk mengatasi situasi melalui surat perintah resmi. Presiden Soekarno tertarik dengan gagasan tersebut. Kemudian, Brigjen Basuki Rahmat merancang konsep surat perintah tersebut yang kemudian dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret. Memang, isi Super Semar masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Yang jelas, dalam Super Semar, Presiden Soekarno memberikan mandat kepada Letjen Soeharto untuk melakukan tindakan yang dianggap perlu. Setelah Super Semar selesai, akhirnya Presiden Soekarno menandatangani surat perintah 11 Maret. Ketiga Brigjen tersebut langsung menuju Jakarta untuk menyerahkan Super Semar kepada Letjen Soeharto. Super Semar ini dianggap sebagai dasar hukum untuk pembubaran PKI karena dianggap sebagai transfer kewenangan kepada Soeharto atas nama Presiden Soekarno. Pada 12 Maret 1966, Soeharto atas nama Presiden mengeluarkan keputusan tentang pembubaran PKI. Dan pada pukul 6 pagi pada hari tersebut, Radio Republik Indonesia mengumumkan bahwa PKI resmi dibubarkan. Ketika mendengar kabar bahwa Letjen Soeharto membubarkan PKI dengan menggunakan Super Semar, Presiden Soekarno merasa kaget. Soekarno segera memanggil semua menteri ke Bogor. Hanafi sebagai Duta Besar Indonesia untuk Kuba mengungkapkan bahwa Soekarno merasa tindakan Letjen Soeharto tersebut adalah langkah yang berani. Menurut Soekarno, keputusan untuk membubarkan partai politik seharusnya menjadi haknya, bukan Letjen Soeharto. Pada tanggal 14 Maret 1966, Soekarno memanggil semua panglima angkatan bersenjata ke istana. Presiden menegaskan bahwa Super Semar tidak dimaksudkan untuk membubarkan PKI. Soekarno juga menekankan bahwa dia masih memegang kekuasaan penuh sebagai presiden, termasuk dalam urusan kabinet. Namun, pada tanggal 16 Maret 1966, Letjen Soeharto justru mengeluarkan surat keputusan untuk mengamankan 15 menteri kabinet Dwi Korah. Alasannya adalah untuk melindungi para menteri dari amukan demonstran. Beberapa dari mereka yang ditangkap adalah orang-orang kepercayaan Presiden Soekarno. Setelah itu, Letjen Soeharto menunjuk Jenderal Nasution sebagai Ketua MPRS. MPRS kemudian mengesahkan Super Semar. Pengesahan tersebut dianggap sebagai langkah yang mengikat, sehingga Soekarno tidak dapat mencabut Super Semar. Kekuatan Presiden Soekarno semakin melemah, sementara Letjen Soeharto perlahan-lahan menaikkan posisinya menuju puncak kekuasaan. Dan pada tanggal 17 Agustus 1966, Soekarno menegaskan bahwa surat perintah 11 Maret bukanlah perintah untuk menyerahkan kekuasaan, melainkan untuk mengamankan situasi dan keselamatannya. Dan sekarang, di manakah naskah asli Super Semar? Masalahnya, naskah asli Super Semar belum berhasil ditemukan. Arsip Nasional Republik Indonesia menyimpan 4 versi Super Semar. Keempat versi tersebut berasal dari TNI Angkatan Darat, kemudian teks Akademi Kebangsaan, dan 2 versi Sekretariat Negara. Namun, setelah versi ini diuji, ternyata semua versi tersebut tidak otentik. Hal ini pun menimbulkan kebingungan dalam menentukan kebenaran isi Super Semar. Dosen filsafat Laba Senior Yosepus menjelaskan bahwa naskah asli Super Semar diketik menggunakan mesin ketik dengan 3 lapisan karbon yang dilakukan oleh Ali Ebran dengan didampingi oleh Sobur, ajudan utama Soekarno. Dalam proses pengetikan tersebut, disebutkan bahwa Soekarno memberikan langsung instruksi kepada Ali Ebran. Meskipun demikian, diyakini bahwa Super Semar tidak secara eksplisit menyebutkan penyerahan kekuasaan kepada Soeharto. Inti utama dari surat tersebut adalah memberikan perintah kepada Soeharto, bukan memberikan kekuasaan. Sejak dikeluarkannya Super Semar, Soeharto memperoleh kekuasaan tertinggi, meskipun belum resmi menjabat sebagai presiden. Dalam era tersebut, Soeharto melakukan sejumlah tindakan yang signifikan. Pertama-tama, Soeharto mengganti seluruh anggota kabinet pemerintahan dengan orang-orang yang dipercayainya. Era Orde Baru ditandai dengan sistem pemerintahan yang sangat sentralistik, di mana segala keputusan dipusatkan pada perintah Soeharto
Puncaknya adalah saat pengangkatannya sebagai presiden kedua dalam sidang istimewa pada Maret 1967. Sejak saat itu, Soeharto memimpin Indonesia selama 32 tahun. Dan sekarang pertanyaannya, apakah Super Semar merupakan langkah yang tepat dalam mengatasi krisis politik pada masa itu?